Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan dan mengizinkan kita untuk kita belajar kembali memahami rencana Allah di dalam kedaulatannya. Hal tersebut dilakukannya karena kasih-Nya kepada kita, manusia. Di dalam pelajaran yang lalu, kita telah belajar bagaimana kasih Allah kepada kita manusia yang ditunjukkannya dengan cara bagaimana dia merencanakan rencananya tersebut. Kemudian bagaimana dia melaksanakan rencananya tersebut. Bagaimana Allah menyatakan keberadaannya, yaitu dengan cara menyatakan kedaulatannya, menyatakan bahwa dia tidak terbatas. Kemudian bagaimana dia menyatakan dirinya, dan bagaimana dia mengkomunikasikan dirinya kepada manusia melalui ciptaannya dan melalui orang-orang pilihannya. Pada saat ini kita akan belajar memahami rencana Allah di dalam kedaulatannya, yaitu pada saat Allah atau pemilihan Allah atas umatnya. Pada pelajaran yang kedua saat ini. Materi yang akan kita bahas di pertemuan ini atau pada saat ini ada dua, yaitu rencana Allah di dalam kedaulatannya yang permisif dan rencana Allah di dalam kedaulatannya yang absolut. Kita akan melihat dulu materi yang pertama, yaitu rencana Allah dalam kedaulatannya yang permisif. Saat ini kita akan bersama-sama belajar kembali bagaimana rencana Allah dalam kedaulatannya dinyatakan. Pada pelajaran yang lalu, pelajaran pertama, kita sudah belajar bahwa rencana penyelamatan Allah kepada manusia tidak diinisiasi Allah pada saat manusia jatuh ke dalam dosa. Atau inisiasi Allah tersebut tidak dilakukannya pada saat manusia berada di Taman Eden. Tetapi rencana penyelamatan Allah kepada manusia sudah ada sejak kekal. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Oleh sebab itu, Allah sudah merancangkan keselamatan kepada manusia itu sejak mulanya. Kemahatauan Allah tidak dipergunakannya untuk mencoba membelokkan atau mencegah agar manusia menjadi tidak berdosa. Tetapi kemahatauan Allah dipergunakannya untuk merancangkan keselamatan bagi manusia melalui anaknya. Segala hal yang dilakukan oleh Allah dilakukannya menurut keputusan kehendaknya. Keputusan atau kehendak Allah tersebut sebagai suatu rencana abadi Allah yang dilandaskan pada pertimbangan ilahi yang bijaksana dan kudus. Sehingga Allah tidak berubah demi kemuliaannya, yang sudah menetapkan baik secara mutlak maupun permisif segala sesuatu yang akan terjadi. Setiap peristiwa yang terjadi di alam semesta ini bukan suatu peristiwa kebetulan atau suatu peristiwa yang dapat mengecewakan Allah. Sebagai contoh tadi kita pelajari bahwa kemahatauan Allah, dia tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa. Dan itu tidak mengecewakan Allah, dan itu tidak mengejutkan Allah. Karena dia tahu, karena dia maha tahu. Kemahatauan Allah tersebut dipergunakan oleh Allah untuk merancangkan keselamatan bagi manusia. Juga setiap peristiwa yang terjadi tidak diakibatkan oleh kehendak Allah yang sewenang-wenang. Tetapi setiap peristiwa tersebut merupakan pelaksanaan maksud dan rencana Allah yang nyata dan terarah. Seperti pembahasan tadi kita, kemahatauan Allah tidak dipergunakan oleh Allah sewenang-wenang untuk membelokkan manusia supaya tidak berdosa. Dan itu dinyatakannya di dalam Yesaya 14 ayat 24, 26 dan 27. Seperti yang kumaksud, demikian akan terjadi.
Dan seperti yang kurancang, demikian akan terlaksana. Juga di dalam Efesus 1, 9-11 dikatakan bahwa sesuai dengan rencana kerelaannya atau kerelaan Allah. Kedaulatan Allah yang permisif atau Allah mengizinkan sesuatu terjadi, memberikan kebebasan kepada manusia untuk bertindak. Manusia bertindak menurut kehendak Allah atau manusia bertindak menuruti kehendaknya sendiri. Sebagai contoh, Kejadian 1 ayat 28. Yang pertama poinnya adalah beranak cucu dan bertambah banyak atau multiplikasi. Manusia mempunyai kemampuan untuk bermain dengan angka. Yang kedua, taklukkanlah bumi. Yang ketiga, kalau kita perhatikan, berkuasalah atas ikan di laut, burung di udara, binatang merayap di bumi. Artinya Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk bertindak. Allah tidak membatasi manusia. Itu adalah salah contoh kedaulatan Allah yang permisif. Dia mengizinkan manusia untuk menguasai bumi dan berkuasa atas ciptaan Allah yang lain. Kejadian 2 ayat 16-17 menuliskan bahwa Allah memberi perintah kepada manusia sehingga manusia mempunyai kebebasan untuk bertindak, yaitu manusia menuruti perintah Allah atau menuruti kehendak Allah atau manusia menuruti kehendak dirinya sendiri. Kejadian 3 1-6 menuliskan bahwa manusia tahu apakah dia harus menuruti kehendak Allah atau tidak. Kalimat negatif yang dibangun oleh ular di dalam Kejadian 3 ayat 1 dan 4 dapat dibantah oleh perempuan itu. Kita bisa baca dalam Kejadian 3 2-3. Kedaulatan Allah yang permisif ini atau Allah mengizinkan dan memberi manusia suatu kebebasan untuk menggunakan kemampuan yang sudah diberikannya. Kedaulatan Allah yang permisif dan yang diterjemahkan menjadi suatu kebebasan yang Allah berikan pada manusia ternyata disalahgunakan oleh manusia dan mengambil suatu keputusan pada akhirnya di dalam Kejadian 3 ayat 6. Kita bisa perhatikan di situ bahwa suaminya bersama-sama dengan dia. Bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 15-16. Dalam hal ini, kedaulatan Allah tidak dipergunakan oleh Allah secara semena-mena. Kemahatauan Allah tidak dipergunakan oleh Allah untuk mencoba membelokkan manusia agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Dan Allah menggunakan kedaulatannya secara semena-mena membelokkan keadaan dan situasi. Tetapi kedaulatan Allah di dalam kemahatauan Allah dipergunakan Allah untuk merancangkan keselamatan bagi manusia. Kita akan belajar kedaulatan Allah yang absolut. Ketetapan Allah adalah suatu rencana yang mengarahkan segala sesuatu. Tidak ada satu hal yang terjadi di alam semesta ini di luar lingkup kuasa Allah yang berdaulat. Kita bisa temukan di dalam Efesus 1 ayat 1. Ketetapan itu meliputi segala sesuatu yang sudah dirumuskan sejak kekalan, tetapi direalisasikan dan dinyatakan oleh Allah dalam perjalanan waktu. Efesus 1 ayat 4 menyatakan bahwa kita dipilih sejak dari mulanya. 2 Timotius 1 ayat 9, kasih Allah dinyatakan melalui Kristus Yesus. 1 Petrus 1 ayat 20, Kristus sudah ditetapkan sejak dari mulanya. Ketetapan Allah adalah rencana yang bijaksana.
Dan dalam kehendak Allah yang berdaulat, dan Allah merancangkan yang baik dan yang berkenan kepadanya. Dalam Kejadian 12 pada saat dia memanggil Abraham. Di dalam Daniel 2 pada saat Allah memberikan pengetahuannya kepada Daniel, menjelaskan atau menguraikan mimpi dari Nebukadnezar. Daniel 4, Allah berkuasa atas Nebukadnezar. Roma 9 sampai 11, bagaimana kedaulatan Allah yang absolut dinyatakan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Kejadian 3 ayat 1 sampai 6 tadi, maka di dalam kekekalannya Allah yang Maha Tahu, Allah sudah merancangkan keselamatan bagi manusia. Dan itu dinyatakannya di dalam Kejadian 3 ayat 15. Di mana rencana penyelamatan tersebut akan dilaksanakannya di dalam urutan waktu. Melalui keturunan perempuan itu yang sudah ditetapkannya dan diterjemahkan sebagai bentuk tunggal. Karena di situ ditulis keturunan, bukan keturunan-keturunan. Keturunan perempuan itu artinya tunggal. Dan keturunan tersebut dinyatakan ditulis sebagai bentuk atau jenis kelaminnya adalah maskulin atau laki-laki. Rencana Allah dalam kekekalan terhadap penyelamatan manusia sudah ada sejak kekekalan. Di dalam urutan waktu, rencana Allah tersebut mulai direalisasikannya melalui panggilan Allah kepada Abraham. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Di dalam KPR 7 ayat 2, yang adalah menjadi suatu ketetapan Allah di dalam Allah memilih suatu bangsa dan untuk menjadikan mereka atau bangsa tersebut menjadi imamat yang rajani, suatu bangsa yang kudus. Sekalipun kita tahu latar belakang dari Abraham adalah seorang yang beribadah kepada Allah lain. Kita bisa baca di dalam Yosua 24 ayat 2 sampai 3. Rencana Allah yang direalisasikannya dalam panggilannya kepada Abraham dan garis keturunannya sudah Allah tetapkan hanya dari Ishak. Kejadian 17 ayat 16 menuliskan bahwa Sarah akan melahirkan anak tunggal, hanya satu. Kejadian 17 ayat 21 menuliskan bahwa perjanjian Allah diadakannya atas Ishak. Dari keturunan Ishak, Allah telah menetapkan Yakub. Kejadian 25 ayat 23 menyatakan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Pada saat Ribka berdoa kepada Tuhan dan dua anak bereaksi di dalam kandungan Ribka, dan Allah menyatakan, dua bangsa ada padamu. Tetapi anak yang tua akan menjadi hamba pada anak yang muda. Begitu juga pada Roma 9 ayat 12 sampai 13 dikatakan bahwa aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Perjanjian Allah dengan Yakub dalam Kejadian 28 ayat 13 sampai 15 pada saat dia melarikan diri ke rumah Laban, Allah memberikan perjanjiannya. Dikatakan perjanjianku Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Allah merealisasikan janjinya tersebut di dalam Kejadian 46, bagaimana jumlah Israel sudah mencapai 70 orang. Dan itu dinyatakan kembali dalam Keluaran 1 ayat 1 sampai 5. Bahkan Keluaran 1 ayat 7 sampai 9 menyatakan bahwa jumlah keturunan Yakub sudah melebihi dari orang-orang Mesir. Artinya Allah
yang mempunyai rencana dan dia berdaulat dalam memilih orang-orangnya dan merealisasikan rencananya tersebut. Rencana Allah dalam kekalan dan yang mulai dinyatakan di dalam Kejadian 3:15 terus dinyatakannya melalui pemilihan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan terus diungkapkannya melalui pemilihan atas Yehuda dalam Kejadian 49 ayat 10. Di dalam urutan waktu Kejadian 3 ayat 15 terus diungkapkan oleh Allah secara bertahap. Di dalam Kejadian 49 ayat ke-10 dengan menyatakan sampai dia datang yang berhak atasnya. Baik, pelajaran kita untuk saat ini sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan kembali dengan pelajaran yang ketiga, dan kita akan terus belajar memahami bagaimana rencana Allah di dalam kedaulatannya sampai pada akhirnya dia menyatakan Kejadian 3:15, kemudian Kejadian 49 ayat 10, dan nanti kita akan lihat siapa yang Allah janjikan menjadi penyelamat bagi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.